Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliano Rifan. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah rangkaian dua perkataan terdiri dari kata manajemen dan strategi yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri yang setelah dirangkaikan menjadi salah satu teknologi berubah dengan memiliki pengertian tersendiri pula. Pengertian manajemen strategi menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut David, manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Michael Ahid dan Erdoane Erland dan Robert Hoslison, manajemen strategis adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Menurut Michael Potrel tersendiri adalah manajemen strategi adalah sesuatu yang membuat perusahaan secara keseluruhan berjumlah lebih dari bagian-bagian, dengan demikian ada unsur strategi di dalamnya. Tadi saya telah menjelaskan tentang pengertian dari manajemen strategi. Kali ini saya akan masuk dengan karakteristik manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategi yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program-program kerja. Yang kedua, rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan antara 25 sampai 30 tahun mendatang. Sedangkan rencana operasionalnya ditetapkan untuk setiap tahun atau setiap 5 tahun sekali. Tadi saya telah menjelaskan pengertian dari manajemen strategi. Sekarang saya akan masuk ke dalam karakteristik manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk perencanaan strategi. Yang kedua, rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa yang akan datang, sekitar 25 sampai 35 tahun yang datang. Visi misi pemilihan strategi yang menghasilkan strategi utama dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan Renstra. Yang keempat, Renstra atau rencana strategi dijabarkan menjadi Renop atau rencana operasional yang antara lain berisi program-program operasional. Penetapan rencana strategi dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak atau pimpinan karena sifatnya sangat mendasar dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi. Berdasarkan karakteristik dan komponen manajemen strategi sebagai sistem, terlihat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat intensitas dan formalitas pengimplementasiannya di lingkungan organisasi non-profit seperti pendidikan. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah ukuran besarnya organisasi, gaya manajemen dan pemimpinan, kompleksitas lingkungan ideologi, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, termasuk kependudukan. Sekarang kita masuk ke fungsi manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan strategis. Yang kedua, menyusun planning strategis. Yang ketiga, meninjau dan mengevaluasi strategis. Yang keempat, manajemen strategis merupakan proses dari suatu rangkaian kegiatan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh yang ditetapkan oleh seorang pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh staf dalam suatu ruang lingkup organisasi demi tercapainya tujuan yang dikehendaki. Sekarang kita masuk ke tujuan manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajemen strategi
harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak organisasi atau perusahaan. Yang keempat, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak atau pimpinan mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman atau pengendalian jangka panjang. Yang keempat, berhubung dengan efisiensi dan efektivitas tanggung jawab seorang manajer, bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi yang terjadi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan sesuatu lebih baik dan lebih efektif. Sekarang kita masuk ke proses manajemen strategi. Dari proses manajemen strategi itu sendiri, kita akan memindai lingkungan, lalu masuk ke perumusan strategi, masuk ke penerapan strategi, lalu ke pengevaluasian strategi. Yang pertama adalah menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi dan misi tersendiri. Visi dan misi ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi misi dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas. Yang kedua adalah memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu yang kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Lingkungan terdiri dari lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar perusahaan, sedangkan internal adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan. Lingkungan eksternal memiliki dua variabel, yakni peluang opportunity dan ancaman threat, terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum. Lingkungan internal memiliki dua variabel, yakni kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Kita masuk ke bagian 3, yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi bisnis, analisis SWOT, mengidentifikasi peluang, ancaman eksternal, serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan dari perusahaan tersendiri. Yang pertama, analisa SWOT. SWOT itu adalah singkatan dari S-nya itu strength, W-nya weakness, O itu opportunity, dan T itu threat. Yang pertama, strength atau kekuatan adalah suatu kondisi di mana perusahaan mampu melakukan semua tugasnya secara baik. Yang kedua, weakness atau kelemahan adalah kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, opportunity atau peluang adalah suatu potensi bisnis menguntungkan yang dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak asing. Yang keempat, threat atau ancaman adalah suatu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang disebabkan oleh kinerja pihak dari pesaing. Sekarang kita masuk ke bagian nomor 4, yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi ialah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan sesuatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya yang ada sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha, pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilasi sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja
organisasi. Nomor 5 yaitu evaluasi strategi atau strategi evaluation. Evaluasi strategi ialah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi ialah alat untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat 3 aktivitas penilaian yang mendasar, yaitu peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua adalah pengukuran kinerja, dan yang ketiga adalah pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan, karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan datang. Sekarang kita akan bahas tentang manfaat manajemen strategi. Manfaat dari manajemen strategi adalah dapat mengurangi ketidakpastian dan kekomplekan dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan semua sumber daya. Manfaat lain dari manajemen strategi adalah manajemen strategi dapat berfungsi sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prakarsa, inovasi, dan informasi baru, serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional, dan global pada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun manfaat lain dari manajemen strategi adalah manajemen strategi diimplementasikan dengan memilih dan menetapkan strategi sebagai pendekatan yang logis, rasional, dan sistematik yang menjadi acuan untuk mempermudah perumusan dan pelaksanaan program kerja strategis yang dipilih dan disepakati, dapat memperkecil atau bahkan meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan yang terarah pada pencapaian tujuan strategi. Sekian penjelasan saya tentang manajemen strategi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.